Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, kita lanjutkan ya pertemuan kita malam ini. Eh, Kelompok yang akan presentasi dipersilahkan ya. Saya ini dulu. Saya berikan hak dulu ya. Oke, kelompok yang ingin presentasi hari ini atau malam ini dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Izin share screen. Baik, Bapak Ibu, sebelum mulai, apa suara saya terdengar jelas dan screen sudah jelas di layar Bapak Ibu? Ya, jelas. Sudah jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ponirin SE Embus PhD selaku dosen malam hari ini. Bapak Ibu mahasiswa MM kelas C. Izinkan kami hari ini dari kelompok 3 ada Ibu Desi dan juga saya Nina. Kami akan mempresentasikan Structural Equation Modeling atau yang lebih dikenal lebih familiar dengan SEM. Ya, nanti akan melihat Confirmatory Factor Analysis and Structural Model atau analisis faktor konfirmasi dan model struktural menggunakan aplikasi tools itu ada GASP, JASP. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama akan kami jelaskan apa sih SEM itu sebenarnya ya Bapak Ibu ya. SEM itu merupakan teknik analis multivariat yang dikembangkan guna menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh model-model analisis sebelumnya yang telah digunakan secara luas dalam penelitian statistik. Model-model yang dimaksud itu antara lain adalah analisis regresi, analisis jalur, dan analisis faktor konfirmatori menurut Hawkes and Becker tahun 1998. Jadi sebelumnya memang sudah ada ya Bapak Ibu ya, tapi memang SEM ini tampaknya menjadi teknik analisis yang lebih kuat ya karena SEM ini mempertimbangkan permodelan interaksi nonlinearitas, kemudian variabel-variabel bebas yang berkolerasi atau correlated independence variable itu dipertimbangkan. Kemudian juga ada kesalahan pengukuran, gangguan kesalahan-kesalahan yang berkolerasi, beberapa variabel bebas yang laten, eh, itu semuanya dapat diukur melalui SEM ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa disimpulkan kalau bahwa SEM ini memiliki karakteristik yang bersifat sebagai analisis untuk lebih menegaskan atau mengkonfirmasi daripada untuk menerangkan. Maksudnya adalah jika seorang peneliti itu dia lebih cenderung menggunakan SEM untuk menentukan apakah suatu model tertentu valid atau tidak daripada menggunakannya untuk menemukan suatu model tertentu cocok atau tidak. Oke, Bapak Ibu ya, kita lanjut. Ini adalah konsep dasar dari analisis SEM adalah analisis konfirmatori ya. Mohon maaf lagi sambil merupakan bentuk analisis faktor dengan mengkonfirmasi beberapa konstruk empirik yang diasumsikan sebagai faktor dari konstruk laten. Jadi ada konstruk latennya ya Bapak Ibu ya. Terlampir kelebihan-kelebihan dari SEM Bapak Ibu ya, ini dia lebih komprehensif, kemudian mengakomodasi model-model yang kompleks ya. Sebentar akan ada contoh-contoh modelnya, nanti juga pada saat dipraktekkan oleh Ibu Desi juga kita akan lihat nanti model SEM itu seperti apa ya. Biasanya cuma X ke Y, tapi SEM itu dia lebih banyak bagan-bagannya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian permodelan variabel, ada permodelan variabel latennya. Nah, kekurangan dari SEM ini sangat bergantung pada software, Bapak Ibu jadi harus menggunakan alat ya, tools ya. Nanti juga kalau dari yang kami pelajari juga itu ada di copy paste ya, semacam rumusnya seperti itu. Jadi dia memang benar-benar bergantung pada software. Kemudian dia kompleks ya tadi karena dia banyak memperhitungkan variabel-variabel lainnya ya. Kemudian ukuran sampel yang besar.
Bapak Ibu ini untuk Bapak Ibu yang nantinya akan meneliti dengan sampel yang besar, ini sepertinya SEM ini menjadi kelebihan ya. Jadi ukuran sampel lebih besar itu cocoknya menggunakan SEM. Tapi kalau sampelnya di bawah 200 ya kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Kalau di atas 200 itu dia bagus menggunakan SEM. Tapi kalau di bawah dari 200 mungkin boleh melihat analis statistik yang lainnya. Baik, yang pertama adalah SEM path atau jalur. Jalur atau path adalah informasi yang menunjukkan keterkaitan antara satu konstruk dengan konstruk lainnya. Jalur di dalam SEM terbagi menjadi dua jenis, yaitu jalur hubungan kausal dan non-kausal. Jalur kausal biasanya digambarkan dengan garis dan panah dengan satu ujungnya, dan jalur hubungan non-kausal ditandai dengan gambar garis dengan dua panah ujungnya. Mohon izin saya perlihatkan contohnya, Bapak Ibu. Ini dia contoh model SEM, Bapak Ibu ya. Jadi yang bulat ini adalah latent variable, kemudian yang kotak ini adalah observed variable, ya, yang diobservasi. Yang ini tadi garisnya dengan satu anak panah itu direct effect, ya. Yang dua anak panahnya dia covariance atau korelasi. Kemudian yang bundaran kecil ke bundaran yang besar itu adalah measurement error pada latent variable. Itu dia mengukur error pada variabel laten ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang bulat kecil ke kotak itu ya, seperti ini. Itu adalah mengukur error pada variabel yang diteliti atau observed variable. Ini adalah komponen SEM Bapak Ibu yang tadi sudah dijelaskan yaitu jalur path. Ini adalah model analisis faktor konfirmatori. Ya, Bapak Ibu ya, biasanya kita melihat mungkin cuma dari sini ke dari X ke Y ya, tapi ini ada error satu, error dua, error tiga di masing-masing observe variabelnya. Kemudian dan konstruk ukurnya. Model analisis faktor konfirmatori CFA merupakan model yang murni berisi model pengukuran. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi model yang tepat yang menjelaskan hubungan antara seperangkat item-item dengan konstruk yang diukur oleh item tersebut. Ya, nanti ini akan lebih jelas lagi kalau kita sama-sama praktek sebentar. Baik, ini adalah model yang biasanya juga sering digunakan, yaitu model uji regresi, Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini, model regresi ini terdiri dari prediktor dan kriterium yang kesemuanya berupa konstruk empirik. Ya, Bapak Ibu ya, ini ada X1, X2 ke Y, kemudian ternyata ada SEM ini mampu mengukur faktor errornya gitu ya di Y. Bahkan di X3 sebagai variabel kayak moderasi ya, bisa diukur juga errornya Bapak Ibu ya. Konstruk empirik tersebut dapat berupa skor total hasil pengukuran yang memiliki banyak item maupun satu item pengukuran. Antara prediktor satu dengan prediktor lainnya harus diberi hubungan panah korelasi ya. Ini juga merupakan contoh model uji regresi. Nah, kenapa kami tampilkan model uji regresi? Karena mungkin nanti akan bisa juga digunakan oleh Bapak Ibu dalam penelitiannya yang menggunakan SEM model uji regresinya. Jadi seperti ini yang kita lihat. Dia mau melihat use behavior, ya. Terus dia mau mengukur nih apa aja faktor, apa saja variabel-variabelnya ya. Ada performance ekspektansi, effort ekspektansi, social influence, facilitating conditions. Nah, di antara variabel-variabel ini ternyata ada variabel lainnya gitu Bapak Ibu ya. Eh, ada gender, apakah dia perempuan atau laki-laki, ada age, experience, dan voluntariness of use. Gitu ya. Baik, ini adalah acuan indeks kecocokan model. Nanti bisa kita baca sama-sama di JASP ya. Ini nilai-nilai rekomendasinya dari G-square, critical ratio, significance level ya sama ya masih di bawah dari 0,05. Kemudian reliabilitas konstruk, varian ekstrak, GFI, TLI, GFI, dan uji reliabilitasnya tetap harus dilakukan. Kemudian ada RMR-nya. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke Jeffries Amazing Statistic Program atau yang dikenal dengan JASP ya, karena memang kelompok kami mendapatkan tugas untuk praktek melalui
tools JASP ini, Bapak Ibu ya. Sebenarnya di JASP sendiri itu sudah ada contoh-contoh data gitu ya, kalau Bapak Ibu mau coba-coba. Namun malam hari ini untuk prakteknya akan dilakukan oleh Ibu Desi. Silahkan Bu Desi. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya share screen dulu. Baik, di sini kami akan menampilkan contoh kasus dulu. Kita lihat. Baik, uji model ini di mana yang di sini ada 3 indikator, yaitu WFB, SE, dan SWB. Jadi dalam bentuk SEM, dalam analisis SEM, itu yang bentuk oval ini menggambarkan itu variabel laten. Sedangkan bentuk kotak ini menggambarkan variabel manifest atau variabel observasi atau variabel yang dapat diamati. Setiap variabel laten ini tercermin oleh atau direfleksikan oleh variabel manifest. Di sini WFB ini direfleksikan dengan 3 variabel manifest, yaitu variabel manifest WFB 1, WFB 2, dan WFB 3. Variabel manifest ini bisa berupa item dalam suatu skala variabel manifest. Ini bisa berupa item yang bisa juga sekumpulan dari item. Jadi kalau misalkan WFB ini diukur oleh 3 aspek WFB 1, ini bisa jadi item-item yang mengukur aspek-aspek pertama jadi rata-rata. Kemudian variabel SE. Variabel SE ini dia diukur oleh 4 variabel manifest, yaitu diukur oleh variabel manifest SE1, SE2, dan SE3, dan variabel SE4. Kemudian variabel yang ketiga yaitu dari SWB. Itu subjective well-being ini diukur oleh 3 variabel manifest, yaitu positif affect, diukur oleh variabel manifest negatif affect, dan variabel life stress assessment. Nah, kita mau menguji hubungan seperti WFB di sini. Di sini dia berperan sebagai variabel dependen, sedangkan SE ini dia berperan sebagai mediator. SWB ini dia berperan sebagai variabel dependen. Jadi hubungannya WFB ini mempengaruhi SE. SE mempengaruhi SWB. Tapi kita juga ingin menguji apakah ada efek langsung dari WFB ke SWB. Di sini E11 ini dinamakan dia variabel endogen karena dia menerima panahnya panahnya itu jadi diberikan error. Tetapi kalau kita analisis menggunakan JSP, gambarnya akan secara otomatis akan digambarkan dengan memasukkan sintas modelnya. Baik, kita langsung ke JSP. Gila, rencana DTB besok. Apa samu DTB kok tidak ke Andri? Ya, kita lihat sekarang kita masuk dalam JSP. Yang pertama-tama kita memilih 3 garis ini.
Kemudian kita open, kita masuk dalam komputer. Sebelumnya data yang kami ambil di sini, saya sudah simpan di dalam dokumen. Ini data yang sudah terimport ke JISP. Karena sekarang kita memilih analisis yang akan kami analisis, yang pertama yaitu SEM. Dalam analisis SEM ini ada beberapa yang perlu dianalisis. Yang pertama yaitu ada struktur efficient model, yang salah satunya juga ada mediation analysis, di mana mediation analisis ini dia menggunakan analisis jalur atau penanalisis yang dianalisis itu variabel observasi atau variabel total. Dan saat ini kita akan menggunakan variabel laten, jadi kita pilih analisis struktur equipment model. Nah, kita lihat sekarang analisis SEM masih kosong. Untuk mengisi ini, kita terlebih dahulu mengisi model ini. Model ini yang kita isi di sini ada model sintaks. Model sintaks kita dapatkan dari mana? Kita boleh juga mengambilnya dari Google, itu sintaks Lavaan. Boleh juga yang tadinya ini saya sudah mengambil dari contoh kasus tadi. Jadi saya sudah mengcopy ini. Ya. Jadi ini model sintaks yang kami masukkan dari contoh kasus tadi, di mana ini ada pagar. Pagar ini artinya, tanda pagar ini artinya tidak dianalisis. Sedangkan kata measurement model ini hanya menunjukkan keterangan saja, yaitu WFB ini diukur oleh 3 variabel, yaitu variabel WFB1 plus WFB2 plus WFB3. Sedangkan SE diukur oleh variabel SE1 plus SE2 plus SE3 dan plus SE4. Sedangkan SWB diukur oleh PA plus NA plus LS. Dan keterangan yang kedua regresionalnya itu SE diregresi oleh WFB, SWB diregresi oleh WFB plus SE. Setelah semuanya sudah masuk dalam model ini, kita kontrol plus enter. Kemudian kita centang parameter statistiknya, yaitu kita lihat ke bawah, itu output optionnya
Itu kita centang edisi. Ya, masih sementara loading. Sementara loading, kita centang additional fit mixture. Dia akan mengisi secara otomatis. Kemudian kita centang R square-nya. Observasi kovarian. Template kovarian. Dan kita centang residualnya. Dan standar estimasi. Dan path diagram kita pilih parameter estimasinya. Modification index. Dan kita lihat lagi dalam model option. Dalam model option sudah tercentang, yang lainnya kita tinggal tambahkan. Include. Ini tidak usah kita constraint EVA block karena kita ke CFA, analisis CFA kita tidak tiadakan. Oke, baik. Estimasi optionnya. Standar. Oke. Tinggal menunggu outputnya keluar. Baik. Sementara loading. Silo sabar ya Bapak Ibu.
Karena banyak yang centang tadi, jadi masih loading. Sementara yang lain loading, bisa saya jelaskan. Dalam model fit ini, P-nya ini kita lihat 0,099. Jadi nilai yang diharapkan itu pada umumnya P di atas dari 0,05. Jadi tidak ada perbedaan antara model ideal dengan data kita. Tapi data ini biasanya, data chi-square ini biasanya sensitif terhadap sampel. Kalau sampel terlalu besar, kecenderungan akan signifikan atau kurang dari 0,05. Jadi kita abaikan saja. Kemudian masih loading. Kemudian dalam CFE ini biasanya yang diminta itu 0,9. NFI-nya ini, RFI, RNI itu kalau lebih dari 0,9 itu dikatakan bagus. Jadi CFI-nya ini hampir mendekati 0,9. Terus kemudian di RMS ini itu yang diminta kurang dari 0,08. MC fit indeksnya GFI, MFI ini kalau dilihat secara umum parameternya bagus.
Cuman ada beberapa, satu dua yang ini. Jadi kita abaikan saja. Kemudian parameter estimate-nya ini dari stadium semuanya ini dia lebih dari 0,5. Jadi sudah memenuhi syarat. Namun ada beberapa yang belum melebihi dari 0,5. Beberapa indikator. Jadi boleh dikatakan ada beberapa yang ini berfungsi dengan baik. Kalau P ini kurang dari 0,01, berarti dia dikatakan signifikan. Jadi yang di sini dalam WFB2, WFB3 ini kita lihat P-nya itu kurang dari 0,01. Jadi boleh dikatakan signifikan. Ini ada covariant tabel. Ini bisa dipakai untuk menjadi laporan. Modification index-nya juga. Ini tidak semua ini disarankan untuk diakomodasikan. Mungkin bisa dikorelasi beberapa saran seperti korelasi errornya. Seperti ini. Ini tadi saya centang 4 diagram tapi enggak muncul. Jadi diagramnya sudah muncul. Saya lanjut saja ke ini. Tadi hampir kelihatan itu diagram. Scroll ke bawah terus saja. Ke bawah, scroll ke bawah.
Kita masuk di faktor analisis saja. Tadi saya lihat ada gambar ini, ada tertulis ini. Iya, ada Ke bawah partnya, Pak. terus, scrolling ke bawah terus. Terus ke bawah pakai panas saja, nggak usah pakai Iya. mouse. Terus ke bawah, terus masih banyak itu, terus. Terakhir. Iya. Kalau ini part diagram ini garis putus-putus ini artinya itu loading. Yang ini berarti artinya loading, berarti faktornya di constraint atau menjadi sementara yang ada menjadi satu. Ini. Terus yang bentuk lingkaran panah ini, yang ini, itu lingkaran ini adalah errornya. Ini seperti yang kita lihat, misalnya 0,01 ini errornya, misalnya jadi ada 1% SWB yang tidak bisa dijelaskan oleh error dari WFB. Begitu. Begitupun sebaliknya 0,25 ini sekitar 25% errornya tidak bisa dijelaskan oleh SE. Begitu analisisnya. Kita masuk dalam faktor selanjutnya. Di sini kita akan pilih faktornya confirmatory factor analysis. Ini CFA ini dia untuk melihat seberapa fit model berdasarkan teori dibandingkan dengan data empiris dari lapangan. Nah, kita bisa juga memvalidasi model yang sudah ada. CFA ini digunakan untuk melihat variabel-variabel dari kelompok itu. Jadi sebelumnya kita ini mau mengkelompokkan data kita, faktor 1 ini kita rubah dulu menjadi WFB. Kita transfer, kemudian kita tambahkan lagi untuk faktor 2. Ini kita ganti nama menjadi SE. SE1 itu ada 4 variabel manifest, SE1, SE2, SE3, dan 4. Kita transfer. Kemudian variabel yang ketiga yaitu SWB. Ini diukur sama PA, NA, LS. Nah, kalau kita mau menguji ketepatan model fit, salah satunya adalah uji chi-square. Uji chi-square ini yang paling populer, mempunyai keterbatasan terutama kalau sampelnya besar. Jadi chi-square adalah uji statistik. Kelemahannya, kalau sampelnya kecil, P-nya itu akan selalu di atas 0,05.
Sementara kalau sampelnya besar, P-nya akan selalu di bawah 0,05. Nah, kalau kita mau menggunakan C-square ini, kita mencari model P-nya di atas 0,05. Kalau di atas 0,05, tidak ada beda antara model kita dengan model lainnya. Jadi kalau P-nya di bawah 0,05 itu artinya dilihat dari C-square model kita tidak fit. Tapi model kita sensitif terhadap sampel. Jadi kita bisa abaikan seperti saat ini nilai P-nya ini 0,09. Berarti tidak ada perbedaan antara model ideal dengan model kita. Kemudian kita lihat menu. Untuk mencentangnya. Klik di confirmatory factor analysis itu. Di sini ada second order. Ada faktor. Nah, ini nanti saja kalau membuat model second order. Kemudian model option juga. Ini kalau mau membuat edukasi model. Additional outputnya. Kita centang additional fitness score-nya untuk memaparkan RNI-nya, CFP-nya. Terus kita centang R-square-nya. Kemudian modifikasi index. Tentang implet covariant matrixnya. Residual covariant matrixnya. Ya. Solafaan sintaks untuk menampilkan sintaksnya. Itu kalau kita mau menganalisa sini ada plot juga. Dalam plot kita pilih model plot.
Square-nya masih berputar. Prinsipnya ini dalam estimator itu ada dua yang paling terkenal. Ada macam-macam yang paling terkenal, yaitu di sini ada ML, itu maksimum likelihood-nya. Ini biasanya pada data-data yang bentuknya normal atau sifatnya continuous atau data-data interval. Jadi alternatifnya kita centang DWLS ini. DWLS ini untuk menguji ketepatan budaya. Terus dalam standar desain ini kita pilih centang L. DWLS.
Dalam model fit ini ada catatan the estimator is NL. Jadi kita ganti estimatornya NL. Sambil loading kita lihat dulu. Jadi di sini P-nya kita lihat 0,99, artinya kalau mengacu pada P-square model kita ini tidak fit. Tapi itu tadi keterbatasan C-square itu dia sensitif pada jumlah sampel. Karena jika jumlah sampel kita besar maka bisa diabaikan. Kita lihat model indeks yang lain, itu CFI. CFI-nya juga di sini 0,8, yang biasanya itu diminta di atas 0,9. Jadi jika parameternya di atas 0,9 berarti dia bagus. Sedangkan RFI, RNI ini RNI dia bagus karena dia yang diminta itu dia dikatakan bagus kalau dia di atas 0,8. Jadi ada beberapa yang bisa dikatakan baik, indikatornya baik. Sementara loading. Sebenarnya keuntungannya JSP ini menggunakan JSP tidak pakai jaringan. Cuman ini loadingnya agak lama. Ya, sambil menunggu loading, jelaskan saja yang di bawahnya ini ada seperti tadi dalam SEM ada RMS-nya itu biasa itu yang diminta itu 0,08. Nah, terus ada GFI. GFI itu minta 0,9. Jadi jika model hampir semua fit, berarti model kita didukung oleh data. Sedangkan R-square-nya
Itu dia R-square itu menjelaskan kontran yang diukur semakin mendekati angka 1. Ini R-square-nya. Kita bisa lihat dia kontribusinya, itemnya baik. Cuman ada beberapa yang UFD1 ini tidak mendekati angka 1 dan NA. Kemudian kalau kita lihat dari R-square-nya ini, ada beberapa indikatornya ini baik. Ini kalau dari indikator yang kita lihat dari residual ini, estimasinya ini, kalau ini kita lihat ada 0,4 dan 0,044, 0,1. Dari P-nya ini ada kurang dari 0,01, berarti dia mengatakan dia signifikan. Oke, sambil Dari menunggu ini CBS, boleh ini langsung buka tanya jawab saja, diskusi. ya ya. Ya Bu Nina, boleh saya kembalikan ke Bu Nina sambil menunggu. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari praktek di JSP. Apabila ada pertanyaan, diskusi, atau juga masukan, kami persilakan. Namun sebelumnya tadi mohon maaf Bapak Ibu, kami jelaskan ya, mungkin tadi ada yang loading, ini variabel laten apa ya gitu ya. Kami lupa jelaskan di awal bahwa variabel laten itu merupakan variabel-variabel psikologis ya Bapak Ibu yang tidak dapat terlihat. Contohnya itu loyalitas pelanggan, kepuasan kerja. Nah, diprediksi bahwa SEM ini bisa mengukur lebih tepat dibandingkan alat ukur lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang tadi juga dijelaskan Ibu Desi. Bapak Ibu juga boleh coba-coba di JSP. Sebenarnya di JSP pun sudah ada data ya Bapak Ibu ya yang bisa kita eh, coba secara mandiri. Ya Bapak Ibu mohon maaf saya dengan Ibu Desi memang karena terkendala jarak jadi tidak bisa sempat sama-sama. Ya Bapak Ibu saya izin Pak Ponirin saya perlihatkan sedikit untuk Bapak Ibu siapa tahu nanti mau coba-coba latihan di rumah menggunakan JSP. Nanti bisa menggunakan data yang ada di dalam ya. Pertama kita buka dulu. Jadi Bapak Ibu bisa buka data. Oh, mohon maaf, ini kayaknya dia kalau di-share jadi buka tutup. Ya, buka data dulu di option, kemudian open, kemudian bisa ambil di data library. Nah, data library ini banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menggunakan apa? Nah, di bawah itu nanti dia ada SEM. Oh, mohon maaf ini di laptop saya mati nyala Bapak Ibu. Mungkin karena bawaan laptopnya.
Loadingnya jadi mati nyala. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kami tidak dapat mempresentasikan dengan baik. Ini ada kendala teknis dengan laptop saya tiba-tiba mati ya. Mati pada saat buka JSP dan share screen. Kita lanjutkan saja dengan diskusi Bapak Ibu karena takutnya sudah malam di Palu, sudah mau jam 9. Silakan apabila ada pertanyaan, kami buka forum diskusi tanya jawab. Izin Bu Nina. Sepertinya jaringannya putus ya. Halo? Kayaknya putus, langsung tanya saja Bu Desi Ya, masih ada. persilakan Ibu Iya. Intan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah dijelaskan mengenai analisis SEM. Nah, namun mungkin memang analisis SEM ini kelihatannya mudah, tapi ternyata sangat kompleks, sulit Mas, untuk ya, dipahami. mohon maaf Bapak Ibu, laptopnya error. Oh, iya. Baik, Bu Nina, saya lanjutkan bertanya ya. Nah, sudah dijelaskan mengenai SEM. SEM itu terlihat kalau dibaca-baca, kalau dilihat sepintas mungkin bisa ya, maksudnya mudah. Tapi ternyata setelah dipelajari lumayan kompleks dan sulit dipahami. Nah, sampai saat ini juga saya masih bingung sebenarnya. Di SEM itu ada yang namanya SEM berbasis kovarian. Kemudian ada juga yang namanya SEM berbasis partial least square atau PLS. Nah, itu sebenarnya saya masih bingung begitu. Apalagi kalau sudah diaplikasikan di dalam software seperti tadi. Eh, Dasarnya saja masih bingung bagaimana pengaplikasiannya. Oke, jadi intinya yang saya ingin tanyakan itu apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya bedanya antara SEM yang berbasis kovarian dan SEM yang berbasis partial least square. Mungkin bisa nanti diberikan contoh gambarannya dalam penelitian itu kapan kita menggunakan SEM berbasis kovarian atau CB, kapan kita menggunakan SEM itu STEM yang berbasis PLS. Nah, kemudian tadi di dalam prakteknya tadi menggunakan GIS, JAS, software JAS. Tadi ada model yang kurang fit ya. Nah, seandainya dalam mengelola data, kita menemukan kendala model yang tidak fit seperti tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan model yang tidak fit tadi? Terima kasih. Selamat malam, Bu Desi dan Bu Nina. Boleh lanjut bertanya atau dijawab dulu? Lanjut Selamat saja, malam, Bu. Pak Nyoman. Lanjut aja, Pak, dulu. Baik, terima kasih. Tadi saya melihat dalam pemaparan kelompok 3 bahwa dalam penggunaan analisis SEM ini ada beberapa kekurangan yang terjadi atau kelemahan-kelemahan dalam analisis SEM ini. Baik itu dengan sampel yang banyak ataupun hal-hal yang lain. Nah, menurut kelompok 3 yang sudah mempraktekkan penggunaan aplikasi ini, bagaimana mengatasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan tersebut sehingga
dalam pengolahan data tersebut tidak terjadi kesalahan yang signifikan atau kesalahan-kesalahan fatal dalam menganalisis data. Itu aja mungkin. Terima kasih. Izin masih bisa bertanya? Bu Bu Desi, Asra. ya, baik. Terima Bu Asra, kasih. ya. Ya, baik. Makasih Bu Desi dan Pak Dokter serta teman-teman Silakan sekalian. Bu Azra. Iya, eh, saya ingin bertanya, Bu, kalau misalnya data yang diperoleh itu tidak sesuai dengan asumsi daripada analisis SEM, kira-kira apa yang harus dilakukan dan mungkin boleh diberikan contoh? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Azra. Mohon maaf Bapak Ibu tadi laptopnya tiba-tiba mati pada saat mau coba Java karena memang kayaknya enggak support ya laptop kantor jadi nggak bisa. Ya Bu Intan mohon maaf tadi pertanyaannya terkait ada perbedaan ya Bu ya? Ya, Bu Nina. Jadi saya Perbedaan antara ya Heeh. masih bingung antara itu apa CB SEM apa kovarian ya metode yang kovarian itu sama yang berbasis PLS, PLS ya. partial least square. Oke, Ya, baik. terima Oh kasih. ya, baik. Baik, Terus terima kasih Bu Intan, Bapak Nyoman terus dan juga Bu Azra. Oh ya, iya, mungkin karena tadi Bu Nina ini ya terpental dari Zoom, jadi mungkin pertanyaan saya tadi kurang lengkap. Jadi yang saya tanyakan tadi, bagaimana apa sebenarnya perbedaan di mana perbedaan antara eh, SEM yang berbasis kovarian dan SEM yang berbasis partial least square. Nah, mungkin bisa diberikan contohnya pada saat misal kasus seperti apa kita menggunakan yang kovarian dan eh, pada saat seperti apa kita menggunakan yang PLS ini. Seperti itu. Kemudian baik. tadi yang kedua tadi kendala kalau misalkan kita menemukan model yang tidak fit seperti yang sudah dijelaskan tadi dan dicontohkan pada aplikasi tadi. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Intan. Saya akan coba jawab ya pertanyaan dari Ibu Intan terkait perbedaan antara SEM dan juga PLS SEM ya Bapak Ibu atau berbasis partial least squares ya. Baik Bu Intan, kalau metode SEM itu dia orientasinya itu tujuannya menguji teori, mengkonfirmasi teori, atau bisa juga membandingkan dengan teori alternatif lain. Ya, sedangkan PLSM itu berorientasi untuk memprediksi variabel konstruks dengan tujuan mengembangkan teori. Jadi jelas ya perbedaannya untuk yang SEM dia mengkonfirmasi teori atau membandingkan dengan teori alternatif lain. Sedangkan kalau PLS atau partial least square itu dia berorientasi memprediksi variabel konstruks dengan tujuan mengembangkan teori. Nah, apabila ada model yang tidak fit, itu memang terkadang bisa terjadi Bapak Ibu ya, memiliki model fit yang kurang baik. Jadi biasanya dilakukan modifikasi model, ya ini memang prakteknya agak-agak menurut literatur yang kami baca tidak terlalu disarankan atau berbahaya ya. Namun beberapa modifikasi ini bisa dilakukan modifikasi lokalnya. Ya, jadi modifikasi yang dapat dilakukan dengan menilai kesesuaian setiap konstruk dengan item-itemnya untuk menentukan apakah ada item yang lemah tadi ya. Apakah ada item dengan R-square-nya rendah yang kurang dari 0,2 itu harus dihapus dan dari analisis ya karena kita tahu sendiri bahwa 0,2 itu merupakan indikasi tingkat kesalahan yang sangat tinggi. Seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan dari Bapak Nyoman dan juga Ibu Azra akan dijawab oleh Ibu Desi.
Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Nyoman, di mana bagaimana mengatasi kelemahan atau kekurangan saat menggunakan SEM. Di sini kami melihat langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kelemahan, yaitu yang pertama yaitu kita menggunakan software analisis SEM yang tepat dan memiliki fitur-fitur yang diperlukan untuk menghindari kesalahan. Yang kedua, itu memahami dan mematuhi asumsi analisis SEM dan memastikan data memenuhi asumsi tersebut. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan fit, model, komprehensif untuk mengevaluasi sejauh mana model cocok dengan data. Kemudian yang keempat, yaitu memperhatikan dan mengatasi data outlier dengan bijak. Misalnya, kita melakukan analisis sensitivitas atau menggunakan metode robust untuk mengurangi pengaruh outlier. Yang kemudian, yang kelima, kita menyusun interpretasi hasil dengan teliti dan mempertimbangkan kemungkinan faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil. Ya, itu yang bisa kami jawab. Kemudian saya sambung dengan pertanyaan dari Ibu Asra. Itu apa yang dilakukan jika data tidak sesuai dengan asumsi analisis SEM? Dan berikan contohnya. Yang pertama itu kita melakukan transformasi data. Itu contohnya itu mengubah data dari satu format ke format lain. Seperti tadi kita mengubah data, maksudnya dari Excel, kita untuk memasukkannya itu kita pilih TVS, ODS, gitu. Kemudian yang kedua itu, yang kita lakukan itu menggunakan metode non-parametrik atau mencari metode alternatif yang lebih sesuai dengan data. Contohnya itu model distribusi normal dan model regresi linear. Jadi, ya itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Pak Nyoman dan Ibu Asra. Bagaimana? Terima kasih Bu Desi. Tadi yang salah satu saya dengar adalah penggunaan software yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan kalau dalam penerapan penggunaan aplikasi ini, apakah spek komputer kita itu mesti ada standarnya gitu ya, supaya bisa performanya bagus, tidak lambat loading atau tidak bermasalah seperti tadi contoh kasus Ibu Nina tiba-tiba mati. Kira-kira bagaimana Bu Des? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin seperti tadi kendala. Bu Desi mute, Bu Desi. Minta maaf. Seperti yang tadi mungkin kendalanya itu softwarenya itu kalau selama ini dalam minggu ini saya praktek SEM dan CFA ini lancar-lancar saja. Cuman mungkin tadi karena dicentang sekaligus itu untuk mempercepat waktu tadi saya centangnya sekaligus. Terus yang biasa itu yang selama ini saya praktek untuk menggunakan CFA dan SEM ini kendalanya itu di data. Nah, kalau datanya kita tidak sesuai akan pengaruh di nilai khususnya dalam model fit itu akan pengaruh dalam model fitnya itu. Jadi yang utamanya sekarang itu nilainya. Kalau sampelnya besar,
Tidak bisa juga terlalu besar, tidak bisa juga terlalu kecil. Jadi dia kemungkinan akan error. Jadi begitu Pak Nyoman. Makasih, Bu. Baik Bapak Ibu, apa ada yang didiskusikan lagi? Mohon izin tadi Pak Nyoman, terima kasih ya. Sebenarnya laptop kami softwarenya mumpuni, tapi memang karena dari kantor, jadi ada beberapa aplikasi yang not allowed, nggak diizinkan untuk diinstal ya. Salah satunya tadi mungkin itu ya, walaupun udah dapat izin dari atasan ya tadi, tapi ternyata tidak bisa. Jadi memang pengaruh ya Bapak Ibu ya untuk laptop itu. Kalau kami kemarin coba ya lancar-lancar aja. Makanya tadi saya pun ingin memberikan contoh penggunaan JSP, tapi memang karena tiba-tiba mati ya karena not allowed gitu, karena nggak diizinkan. Jadi mohon maaf prakteknya tidak maksimal Bapak Ibu. Baik, apabila ada lagi yang ingin ditanyakan, kami silahkan atau didiskusikan dan juga masukan. Apabila sudah tidak ada, kami kembalikan ke Pak Ponirin. Gimana Bapak Ibu? Apa ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya. Eh, Demikian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ponirin untuk eh, menerangkan lebih lanjut terkait SEM. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak. Ya, jadi kendalanya biasanya kalau kita pakai aplikasi yang membutuhkan perhitungan matematika besar seperti SEM ini ya, itu minimal I-Core 3 lah ya. Jadi kalau di bawah itu berat sekali. Ya, memang berat. Saya tadi lihat, oh lambat ini. Kemudian di Bu Nina, ya memang anakku juga kerja di BUMN. Jadi laptopnya nggak bisa sembarang diinstal apa-apa. Jadi terpaksa untuk main game dia harus beli laptop sendiri untuk main game. Laptop kantor tuh dikunci hanya untuk kerjaan. Oke. Eh, jadi yang tadi Ibu Desi jelaskan itu sudah bagus. Hanya tadi terbalik Bu Desi. Nah, ketika kita menjalankan structural equation modeling, model SEM, itu yang harus pertama diuji itu model bukan model struktural Bu, tapi model pengukurannya atau measurement modelnya. Itu dulu yang dijelaskan. Jadi di confirmatory faktor analisis dulu yang diuji. Ya, maaf Pak. Jadi uji dulu itu masing-masing variabel. Kan kita mau tahu nih, buktiin konstruknya itu benar nggak sih gitu loh. Apakah memang harus berisi 3 indikator, 4 indikator dan seterusnya. Nanti di situ kan sudah ada ya. Tadi CFA itu udah langsung, kemudian bergantung juga kalau misalnya tadi sempat Ibu singgung tentang second order ya, second order. Second order itu terjadi dilakukan apabila misalnya eh, kita punya variabel laten itu terdiri atas ini dimensi ya, ada dimensinya lagi. Jadi di bawah variabel konstruk ada subvariabel atau dimensi ya. Kemudian di bawah dimensi ada indikator-indikator. Nah, itu maka kita perlu melakukan second order faktor analisis. Disiapkan sudah tadi ada second ordernya, nanti tinggal kita centang dimensi-dimensi apa yang masuk ke dalam konstruk tertentu. Sehingga ketika kita mengulanginya untuk memasukkan di dalam model struktural, itu tinggal ambil variabelnya, variabel konstruknya. Nggak perlu lagi membawa indikator-indikator, tapi langsung dimensi-dimensi, kemudian model konstruknya baru dimasukkan ke faktor apa namanya, ke structural modelnya. Itu Ibu ya. Udah oke sih sebetulnya, cuma langkahnya yang harus diubah. Jadi measurement model, confirmatory factor analysis,
baru lakukan apa namanya model struktural. Jadi nanti di situ kan ada tuh indikator yang kecil tuh ya, kecil dia punya koefisiennya ya, koefisien regresinya kecil. Nah itu harusnya sih disingkirkan di faktor analisis itu sudah kita singkirkan. Apalagi yang sampai cuma 0,1, yang paling bagus itu minimal 0,3 atau 0,4 kalau kita mau lebih bagus lagi. Tapi bergantung sampel. Nah, sampel untuk SEM itu memang harus besar ya. Sudah paling bagus tuh 200 sampai 300. Di atas 300 apalagi di atas 500 juga nggak terlalu bagus. Karena seperti Ibu Desi jelaskan tadi, SEM itu sangat peka terhadap jumlah sampel. Terlalu sedikit nggak bagus, kebanyakan pun tidak bagus, tidak disarankan. Jadi makanya sampel itu upayakan besar dulu sehingga ketika ada masalah-masalah misalnya ketidaknormalan data dan lain-lain, kita bisa singkirkan itu sampel-sampelnya, kita singkirkan dari model kita hapus. Jadi yang tadinya 250 sampel mungkin saja nanti dapat cuma 180 sampel baru modelnya berhasil menghasilkan hasil yang bagus. GFI-nya harus di atas 0,9, EGFI-nya di atas 0,9, kemudian TLI dan CFI itu harus di atas 0,95 ya. RMCA-nya atau root mean square error approximation-nya itu harus kurang dari 0,08. Kemudian standardized root mean square-nya itu harus lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi harus ikut ke ininya. Kalau misalnya hanya satu di antaranya kurang bagus, kalau di RMCA itu asal tidak melebihi 0,1 masih oke ya. Jadi misalnya 0,09 nih udah diusahakan dibuang sampelnya masih juga nggak bagus, terus sudah dihubungkan membuat covariance antar error juga masih kurang bagus. Ya udah sepanjang cuma satu yang jelek ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai banyak yang jelek, 2 atau 3 itu nggak bagus. Oke, kemudian bedanya SEM ya dengan PLS. Nah, PLS juga dari bagian SEM, tapi kalau SEM itu basisnya covariance. Jadi yang diukur itu covariance-nya ya. Sementara kalau PLS itu variance-nya. Nah, itu yang membedakan covariance dengan variance. Nah, apalagi bedanya Ibu Nina tadi sudah jelaskan, tapi ada beberapa tambahan. Pada SEM ya, itu asumsi dasarnya data itu harus terdistribusi secara normal. Jadi normalitas data itu wajib untuk SEM. Jadi harus diuji normalitas datanya. Nah, tapi pada PLS itu tidak harus terdistribusi normal. Nah, itu tambahannya. Kemudian apalagi? Tambahan lainnya adalah kalau pada SEM itu hanya bisa mengukur variabel-variabel di mana konstruknya itu merupakan konstruk atau variabel responsif ya. Variabel yang kalau dalam model variabel responsif itu variabel yang arah panah regresinya itu dari variabel laten ke arah indikator ya. Nah, tapi kalau di PLS dia itu bisa mengukur baik responsif maupun formatif, di mana variabel latennya itu bisa dibentuk dalam yang seperti pada SEM yaitu responsif, bisa juga yang formatif. Nah, ciri-ciri variabel formatif itu adalah arah panah dari regresi itu berasal dari indikator menuju ke variabel laten. Nah, kalau tadi lihat coba ingat lagi, tadi kan kalau responsif itu dari variabel laten ke indikator ya. Kemudian tingkat kesalahan atau error itu ada di indikatornya. Tetapi kalau di formatif itu errornya berada di variabel latennya ya. Kemudian arah panah regresinya dari variabel dari indikator menuju ke laten variabel.
contoh variabel responsif itu ya banyak ya, terutama yang sifatnya pengukuran-pengukuran psikografis ya, yang seperti dijelaskan Ibu Nina tadi, ada kualitas layanan, loyalitas nasabah, loyalitas konsumen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau variabel formatif itu diantara misalnya orang BPS ini pinter nih, tahu semua ini. Misalnya untuk mengukur kemiskinan, orang dianggap miskin itu kan ada ukurannya, misalnya rumahnya harus begini, pendapatannya sekian, dan seterusnya, kan ada beberapa indikator untuk mengukur bahwa orang itu miskin, ya. Nah, termasuk juga HDI. Saya nggak hafal HDI itu, Human Development Index itu berapa indikatornya. Kayaknya banyak ya. Nah, kalau pada variabel responsif salah satu indikator itu gagal atau batal, tidak sesuai, itu bisa kita hapus. Tapi tidak mengubah esensi dari variabel laten itu. Tetapi kalau pada variabel formatif, misalnya HDI gitu. Kalau salah satu indikatornya tidak digunakan, maka bukan HDI lagi namanya. Ibaratnya wajah nih ya, wajah kita. Wajah normal itu kalau kita bicarakan itu merupakan variabel responsif, itu terdiri atas beberapa indikator, misalnya mampu mencerminkan rasa senang, mampu mencerminkan rasa sedih, mampu mencerminkan apa segala macam, banyak ya kan. Tapi kalau dari formatif, wajah yang normal itu terdiri atas 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, dahi, 2 pipi kanan kiri, dagu, dan 2 telinga. Itu wajah normal kalau kita bicara dari sisi formatif. Nah, kalau salah satunya nggak ada mulut, berarti kan wajahnya nggak normal. Nah, tapi kalau dari sisi responsif, apakah seseorang bisa wajahnya itu bisa memperlihatkan rasa marah atau rasa bahagia dan segala macamnya? Misalnya dia tidak bisa mencerminkan emosi di wajahnya, itu kan tetap wajah, tetap normal. Seperti Joker misalnya, Joker kan wajahnya secara formatif utuh, ya kan? Secara responsif juga utuh, meskipun dia marah itu ketawa, dia membunuh sambil ketawa, ya kan? Nah, tapi tetap wajah normal. Nah, itu contoh ya. Selanjutnya juga tadi bisa dikemukakan untuk SEM itu harus didasarkan pada teori yang kuat. Jadi ketika kita membangun model struktural pada SEM, maka harus didasarkan pada teori-teori. Jadi hubungan antar variabel yang kita pasang di dalam SEM itu harus didukung oleh teori-teori yang kuat. Dari penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa variabel ini berpengaruh ke ini, seperti kualitas layanan pengaruhnya kemana? Ke kepuasan, mungkin ada yang menyatakan ke value dan lain sebagainya, itu harus ada. Nah, sementara kalau di SEM itu tidak diwajibkan. Jadi bisa saja karena kita memiliki pandangan, menurut saya ada hubungan atau pengaruh variabel ini terhadapnya, bisa dibuat. Jadi dasarnya nggak harus teori, tapi juga bisa prasangka, bisa fenomena, bisa juga berbasis agama. Oke, silahkan. Jadi bebas kalau pada SEM. Oke, yaitu kemudian apalagi ya, ya beberapa nanti silahkan cari lah ya. Mungkin saya juga nanti akan kirimkan PowerPoint yang membahas tentang SEM dan PLS. Nah, untuk PLS kelompok siap berapa ini? Yang untuk PLS Kelompok 6, Pak. kelompok 6. Kita berapa Iya. pertemuan lagi? 1, 2? Berapa kelompok yang belum? 7 kelompok, berarti 4 kelompok lagi, Pak. Masih 4 kelompok lagi. 4 ya. 4 kelompok. Kita mungkin untuk minggu depan 2 kelompok sekaligus lah ya yang maju.
2 kelompok sekaligus, kemudian pertemuan berikutnya 2 kelompok lagi. Mungkin kita bisa perpendek waktu, minggu depan mungkin kalau mampu bisa masuk 2 kali, nanti koordinasi dulu ya, supaya kita bisa kejar pertemuannya selesai di sebelum tanggal 7 ya. Karena tanggal 7 itu sudah harus mulai setor nilai itu. Padahal kita punya kuliahnya agak-agak lambat ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu ada yang kurang jelas, Pak Nyoman? Iya, izin Pak, boleh bertanya sedikit? Ya, Ya, ini kan berdasarkan dengan apa namanya materi tadi masalah SEM ini dengan aplikasi Jamovi Pak ya, JASP. NJSP ya. Kalau kita kan di statistik Pak kan dari awal sampai sekarang itu kan pakai SPSS. Nah, disinggung sedikit eh, yang saya tanyakan di sini, kalau misalnya Pak SEM ini kita pakai aplikasi Jamovi, apakah ada uji validitas instrumennya Pak, seperti kuesionernya itu supaya data ini bisa apa namanya berpengaruh secara signifikan soal keakuratan datanya atau validasinya. Karena biasanya kan kita lihat errornya berapa persen. Nah, disinggung tadi, apabila ada data yang tidak mendukung itu, eh, errornya itu sangat tinggi kan, itu kan bisa dibuang. Jadi mungkin awalnya apakah ada Pak apa namanya uji kelayakan Pak ya, kelayakan kuesioner atau uji instrumen sebelum istilahnya masuk di pengolahan ini JSP. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi dalam proses penelitian itu uji kuesioner itu wajib ya, atau uji instrumen itu wajib untuk mengukur validitas dan reliabilitasnya. Di JASP atau di Jamovi itu ada fasilitas untuk itu. Jadi untuk mengukur validitas reliabilitas kuesioner berarti uji dulu ke responden yang jumlahnya mungkin sekitar 30-an responden ya. Kemudian setelah itu diuji dan bila ada indikator-indikator yang ternyata tidak valid sehingga mengakibatkan reliabilitasnya rendah, maka itu kita harus singkirkan. Nah, kemudian hanya indikator-indikator yang memenuhi syarat validitas itu yang kita gunakan dalam penelitian utama. Gitu, Pak. Tetapi ketika kita sudah melakukan itu, kemudian kita neliti, kemudian kita dapatkan data berdasarkan kuesioner yang sudah valid dan reliable tadi, tidak menjamin ya, tidak menjamin hasil di SEM itu bagus ya. Jadi tetap ada lagi di situ, ada uji lagi di SEM itu, ada uji validitas lagi, ada uji reliabilitas lagi. Jadi ada uji reliabilitas konstruk, ada uji reliabilitas structural. Nah, makanya tadi kan ada diminta R square juga ya. Jadi itu untuk mengetahui apakah secara konstruk, secara model, secara struktural reliable apa enggak gitu. Tetap ada. Nanti kalau ada yang tidak memenuhi, nah validitas itu diukur dari confirmatory factor analysis Pak gitu. Itu validitas konstruk. Nah, kalau ada yang tidak valid ya sudah kita singkirkan. Nah, akhirnya kita akan dapatkan model yang bagus. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau kita melakukan penelitian menggunakan statistik ya seperti itu ya. Apakah itu kita mau pakai regresi atau mau pakai PLS, mau pakai SEM, mau pakai pet analysis ya dan lain sebagainya, kan ada asumsi-asumsi dasar masing-masing alat analisis tadi gitu Pak. Prosesnya harus jalan seperti itu. Oke. Gitu Pak Sukardi. Iya, iya, terima kasih Pak. Berarti intinya Pak di ini ya, di variabel itu harus kita apa betul-betul uji validitasnya itu apa namanya kita bisa menentukan error apa seri errornya itu Pak.
Iya, harus diuji ya. Jadi seberapa validkah Pasti. indikator kita ya. Nanti kita ikuti standarnya, kalau uji itu minimal 0,3 lah ya. Kemudian Cronbach alpha minimal 0,6 atau 0,7. Ya kalau saya lebih suka pakai yang 0,7 karena lebih meyakinkan ketimbang 0,6 ya. Gitu. Iya, baik Pak, makasih Pak. Oke, saya kira masih ada? Enggak ada? Ini udah 9:30 ini. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih banyak atas kerjasamanya ya, dalam perkuliahan pada malam ini. Buat kelompok Ibu Nina dan Ibu Desi, terima kasih banyak ya. Bagus sekali pemaparannya ya, meskipun terkendala kecepatan analisisnya ya. Tapi hasil akhirnya sudah memenuhi syarat. Artinya harapan saya Bapak Ibu mengerti menggunakan alat ini itu sudah lebih dari cukup. Saya tutup saja perkuliahan malam ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih Bapak. Bapak. Terima kasih Terima kasih banyak. Bapak. Ya, Terima kasih Saya tutup teman-teman. ya. Ya Bapak. Ya. baik, Pak.